Halo, ketemu lagi dengan aku di minggu kedua dari kegiatan studio akhir kita, melanjutkan minggu lalu terkait pembuatan architectural landmark yang dalam bentuk pavilion dan sculpture sebagai tugas akhir dari studio semester pertama kita. Nah, berangkat dari minggu lalu bahwa kita telah melakukan banyak observasi site dengan foto-foto, kita membaca isu, teori, dan sebagainya berupa list bacaan, baik itu dari koran maupun dari jurnal maupun dari buku-buku yang kalian baca di perpustakaan. Lalu juga kita telah mencoba mencari referensi atau presiden ya seperti apa gambar atau desain yang kalian ingin berikan, ingin kalian aktualisasikan gitu ya. Lalu aku harap juga kalian sudah menyusun konsep gagasan yang pengen kalian lakukan dan telah ditulis juga penulisan latar belakang dan deskripsi dari konsep tersebut. Nah, kita masuk ke minggu kedua yaitu adalah transformasi desain, yaitu bagaimana caranya dari konsep yang sudah kita pikirkan gitu ya, telah kita kaji, itu bisa kita transformasikan ke dalam bentukan desain dari yang mana sebelumnya hanya narasi-narasi, um, hanya konsep-konsep umum kita coba ubah menjadi kita transformasi menjadi wujud tiga dimensi gitu. Di sini di minggu ini ada tiga fase, ada tiga fase di sini. Um, itu ada penyusunan zonasi atau penempatan desain, itu aku harap kita selesaikan secara disiplin dalam waktu 1 jam aja. Terus juga pembuatan maket konsep gubahan massa itu 240 menit 4 jam, dan penggambaran konsep desain itu sketsa konsep desain 2 jam aja yang kita susun menjadi satu atau dua panel A3 yang berisikan output minggu kedua ini. Jadi harapannya di minggu depan hari Selasa kalian sudah bisa memaparkan gitu ya konsep zonasi kalian, di mana lokasi menempatkan lokasi di mana pavilion kalian berada, di mana sculpture kalian berada, lalu konektivitasnya, jalannya, desain site-nya seperti apa, terus desain desain landscape-nya ya kayak jalan, apa pedestriannya seperti apa. Lalu berikutnya itu pembuatan maket konsep perubahan massa dalam waktu 4 jam sama seperti kalian bikin maket Nirmana ya. Jadi kalian pengen wujudnya seperti apa itu mohon sudah bisa kita lakukan di minggu transformasi desain ini karena kita merubah apa yang telah kita pikirkan menjadi wujud tiga dimensi. Nah, bisa kalian lakukan melalui uh, gubahan massa, market tadi. Lalu terakhir kita gambarkan gitu ya, market kita kalau misalnya ada di set seperti apa, itu perspektif aja. Uh, Kalau misalnya di samping embung, wujud bangunannya seperti apa, kita bisa gunakan sketsa tangan kita di sana. Yang mana itu nanti terserah caranya, pokoknya kita bikin jadi satu dua panel A3 gitu ya. Mau itu kalian bikin langsung di komputer terus di print atau ya udah di kertas biasa tapi kalian print-print foto dan lain sebagainya ditempel di sana, itu semua sekreatif kalian. Nah, dalam materi minggu kedua itu transformasi desain itu sebenarnya langkah yang paling awal itu adalah kita mereview konsep dari mereview konsep kita gitu. Sekarang kan tantangannya adalah dari konsep yang cuman diagram-diagram, konsep yang cuma narasi deskripsi aja gitu. Bagaimana berbentuk tiga dimensi gitu. Nah, ini menarik ya karena di semester satu ini tidak ada benar dan salah di sini. Semua sebebas kalian mau seperti apa, tidak ada batasan-batasan yang yang membatasi kalian. Semua sangat tergantung dari kreativitas kalian. Bagaimana kalian pengen berkarya gitu, apa pengen mengaktualisasi apa yang kalian tangkap dari lingkungan, apa yang kalian tangkap dari nilai-nilai yang ada di situs, di site gitu ya. Mau seperti apa bentuk bangunannya itu, mau biayanya itu semahal mungkin, mau strukturnya itu segila mungkin, mau konsepnya itu seaneh mungkin, itu sangat bebas. Dan ini semua yang dinilai hanyalah kreativitas kalian karena kita masih di semester satu, jadi belum belum banyak mengkaji ternyata peraturan gubernur, peraturan pemerintah itu melarang bentuk seperti itu, atau ternyata anak sipil bilang itu tidak mungkin dibangun dan lain sebagainya. Iya, nah makanya di semester satu ini sebelum kita mempelajari semua itu, kita mencoba melatih bagaimana kita mentransformasikan konsep kita. Nah, di sini sebenarnya uh, poin penting itu adalah kita harus mereview lagi konsep kita gitu. Apa sih yang kita inginkan, apa yang kita ingin sampaikan lewat konsep-konsep kita. Nah, banyak cara bisa kita konsep kalian dalam response site, permainan simbol, bagaimana kebutuhan ruangnya, social realism gitu, seperti apa
konsep yang ingin kalian sampaikan dalam desain, nah itu tersampaikan lewat bukan tersampaikan, dipraktikkan langsung ke dalam penggambaran zonasi kita misalnya ya. Jadi misalnya contoh ya, kita mau pakai konsep eh, apa ya, misalnya tiga penanya UBB gitu ya sebagai simbol mental, moral, dan intelektual. Kita pengen mengaktualisasi konsep tiga pena ini dalam perwujudan spasial. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana kita mau meletakkan shelter kita, pavilion kita, dan di mana kita mau meletakkan sculpture kita gitu ya. Nah, misalnya sebagai contoh di sini, karena kalian merasa bahwa akan baik jika misalnya sculpture itu terletak di depan perpustakaan, maka kalian menaruh sculpture-nya di sana, yang mana itu wujudnya sederhana, dan di sini kalian uh, secara konsep pengen bikin jalan aja karena tidak mau menutupi embung, jadi langsung aja jalan terus ke sculpture kita, lalu di seberang hutannya yang mana itu ada uh, hutan di antara FP2B dan Fakultas Teknik, itu kalian pengen menempatkan shelter, yang shelternya itu juga uh, mencoba untuk bisa melihat ke arah tiga pena tadi, yang mana kalau misalnya di pagi hari saat matahari terbit, maka tiga pena itu akan memberikan bayangan ke tempat shelter kita berada, ke pavilion kita berada, memberikan efek gitu ya. Nah, di sini bisa aja kalian langsung bikin uh, transformasinya. Tiga pena tadi kan tidak harus berwujud pena ya, bisa aja kalian bilang aku pengen wujud geometri sederhana dari tiga buah persegi panjang dengan dengan konsep keselarasan yang seimbang gitu ya. Jadi tingginya misalnya kalian mau bikin tinggi 5 meter gitu ya. Lalu di pena yang di tengah ini tinggi tinggi 6 meter. Bisa kayak gitu kalian bikin sculpture-nya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana penerapan detail dari sculpture ini. Misalnya kalian pengen di struktur ini dibangun sesederhana beton aja, tapi di dalamnya ada seperti candi ya. Jadi ada ukiran-ukiran yang berisikan tulisan-tulisan dari semua bidang ilmu yang ada di UBB, misalnya seperti itu. Nah, di sini apa pengkonsepan ya pengkonsepan sorry pengkonsepan sculpture kalian bisa langsung diwujudkan dengan sketsa. Nah, kalian juga perlu membangun marketnya juga, seperti apa sih bentuknya, apakah secara value-value atau prinsip-prinsip estetika itu sudah baik gitu, apakah dua rendah satu tinggi itu sudah memenuhi prinsip point of interest gitu ya, apa focal pointnya di mana, oh ternyata ada di tengah ini, ternyata di tengah ini kalian pengen mengkonsepkan semua yang ada di tengah ini adalah ilmu-ilmu yang esensial, dan ini adalah ilmu yang mendukung ilmu esensial bagi masyarakat UBB. Nah, itu semua harus kalian bisa sudah tuliskan di konsep, dan mana bisa kita transformasikan ke desain. Lalu bagaimana dengan shelternya? Misalnya berangkat juga dengan konsep bahwa kalian berasumsi bahwa setelah pasca COVID ini mahasiswa itu tidak saling mengenal satu sama lain lintas disiplin ilmu gitu ya, karena sebelumnya itu selalu online. Kalian bisa membuat pavilion ini sebagai ruang bertemu gitu ya, public space gitu. Nah, lalu seperti apa bentukannya? Sebenarnya banyak ya. Ruang bertemu itu bisa dilihat kalau misalnya aku di sini nih, kayak banyak lokasi-lokasi di mana semua orang bisa bertemu dan berdiskusi bersama. Lalu ternyata yang penting-penting di sini adalah ketersediaan meja, ketersediaan tempat duduk yang bisa mendorong diskusi dari semua orang. Nah, itu pun juga karena kalian menaruh lokasinya di bawah hutan ini, bisa juga kalian terapkan dia ada di bawah hanya atap sederhana dengan transparansi yang bisa melihat di bawah pohon ini gitu ya. Bisa juga kalian transformasikan gitu bahwa konsep kalian sebagai ruang meeting point, ruang bertemu dari seluruh disiplin ilmu, kalian zonasikan bahwa oh di sini nanti penggunaannya wujudnya akan estetik gitu, sesuai pola pola
apa geometrisnya Bangka Belitung, misalnya ini Pulau Bangka, terus di sana ada Pulau Belitung gitu ya. Nah, dan dia akan berada di bawah naungan pohon-pohon besar yang ada di sebelah barat lokasi gitu, dengan material atap yang transparan, karena kalian pengen memperlihatkan bahwa kalian pengen mengkonsepkan bahwa ruang diskusi itu harus transparan gitu, harus mengundang semua orang tanpa tertutup sedikit mungkin. Jadi kalian tidak memasang dinding, hanya atap, dan di bawahnya ini ruang-ruang diskusi, meja, pintu, dan lain meja, kursi, dan lain sebagainya. Atau ya bisa juga tempat duduk sederhana gitu ya, tempat ngobrol yang di sini bisa ngelihat ke arah sculpture kalian gitu, untuk mengingatkan mahasiswa-mahasiswa bahwa tujuan akhir dari pendidikan kita adalah untuk meningkatkan peradaban di Bangka Belitung. Jadi ada beragam cara dalam mengaktualisasikan uh, konsep kalian. Tentu ini perlu kalian tinjau kembali gitu ya. Uh, Sebenarnya apa-apa aja yang bisa ditransformasikan gitu. Tadi kan aku udah ngasih contoh bahwa kita mentransformasikan nilai-nilai UBB tentang mental, moral, dan intelektual. Kita juga ingin mentransformasikan ruang bertemu mahasiswa untuk mempersatukan semua semua unit disiplin ilmu yang ada di UBB. Nah, coba kalian lihat lagi ke konsep kalian seperti apa sih gitu. Misalnya contoh iman biasanya kan konsepnya reggae, aliran damai gitu. Nah, aliran damai itu kan tidak selamanya tidak harus menggunakan transformasi bentuk daun kan ya man, bentuk daun ganja gitu. Misalnya kalau kamu pengen mengaktualisasikan aliran damai tersebut, bisa dengan bermain warna gitu ya, merah, kuning, hijau. Bisa kamu terapkan misalnya contoh bebatuan Belitung gitu ya, bebatuan Bangka Belitung sebagai garis apa sabuk timah gitu, dengan warna merah, kuning, hijau, yang di sini tujuan akhirmu adalah untuk mendorong nilai-nilai kedamaian untuk mempersatukan semuanya. Atau tidak harus, ya konsep tiga itu kan ada banyak, ada konsep mental, moral, intelektual, ada konsep warna, aliran damai, atau bisa juga kalian mentransformasikan dari konsep lirik lagu. Misalnya lirik lagu apa namanya ya, lirik lagu Zapin Melayu yang liriknya itu kayak budaya Bangka, budaya itu adalah budaya Melayu Islam, budaya Melayu Islam kayak Cine bersatu padu dalam ikatan rumpun Melayu. Nah, bisa juga kalian uh, mentransformasikan aliran damai itu dalam bentuk-bentuk geometrisnya gitu. Misalnya ya tadi batu ini, atau misalnya dengan membuat shelter ini, pavilion ini berisikan tiga ruang utama, yaitu ruang bertemu dan ruang-ruang bertemu yang um, terintegrasi dengan satu kesatuan. Ini adalah bentuk dari transformasi kalian terhadap lirik lagu misalnya. Itu semua sebebas mungkin, seekspresi mungkin. Di sini ini kan aku udah memberi contoh bagaimana kalian mensketsakan desain kalian, mentransformasikan dari konsep ke dalam sketsa. Nah, untuk yang pentingnya dalam minggu depan itu tentu kalian perlu tuliskan lagi gitu, apa-apa aja sih yang dari konsep kalian yang perlu ada. Tentu otomatis kan shelter dan pavilion gitu ya, shelter dan pavilion. Nah, lalu di mana lokasi shelter dan pavilion ini? Apakah shelternya akan kalian taruh di ujung ujung embung UBB gitu ya, sebagai simbol dia ada di matahari terbit gitu. Terus pavilionnya kalian pengen taruh di depan perpustakaan sebagai ruang duduk. Nah, di sini kalian juga mempersatukan dua desain ini dengan jalur sirkulasi antara antara uh, fakultas-fakultas yang ada, terus juga antara fakultas pertanian dan fakultas teknik digabung menjadi satu kesatuan yang mendukung nilai dari perpustakaan sebagai simbol akumulasi disiplin ilmu gitu ya. Dan ditunjukkan lagi dengan lokasi ini, lokasi sculpture-nya di ujung barat gitu ya. Nah, itu untuk minggu depan aku harapannya kalian sudah bisa memberikan gambaran di mana lokasi-lokasi itu berada, dan bagaimana konsepsi dari uh, penempatan-penempatan tersebut, zonasinya gitu. Kalian pengen naruh, oh zonasi ini khusus untuk ruang ruang meeting point gitu. Meeting point apa ya, ruang bertemu gitu. Terus zonasi ini untuk simbol, untuk shelter. Lalu zonasi yang di sebelah sini adalah untuk landscape pejalan kaki yang berjalan dari fakultas masing-masing seperti itu. Nah, setelah anggaplah sorry anggaplah
zonasi kalian sudah jadi, konsep zonasinya udah jadi. Bentar ya. Ya, konsep zonasinya udah jadi. Kalian masukkan juga konsep ininya kalian, konsep transformasi bentuknya kalian yang tadi gitu ya. Pengen pakai bagaimana sketsa dasarnya bahwa dia menggubah masa 3 poin tadi misalnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya setelah ada konsep, tentu kalian butuh menggambarkan marketnya, seperti apa bentukan dari itu. Nah, mungkin sekian sih sebenarnya kalau untuk minggu depan. Aku harap ini tiga desain ini sangat sederhana. Yang konsep market tadi otomatis seperti market yang pernah kalian buat ya. Misalnya contoh punya karyanya si siapa, Uci gitu ya, karyanya Uci. Nah, kalian masukkan ke dalam panel kalian bahwa ini nanti sculpture-nya akan terwujud seperti ini. Jadi mungkin bisa dibilang hasil akhirnya akan seperti 3 gambar ini ya, kalian produksinya. Mungkin gitu sih. Mungkin gitu, ini produk minggu kedua. Nah, singkat aja materi hari ini. Di sini cuma mengingatkan kembali dan memberi contoh seperti apa kalian melakukan aktualisasi desain kalian, transformasi desain kalian ke dalam bentuk 3 dimensi. Jika ada pertanyaan, nanti sore mungkin aku akan udah sampai ke studio. Fahri akan bantu juga. Mungkin dadah, terima kasih semuanya. Ini aku mau memperlihatkan juga banyak sekali lokasi-lokasi bagus yang ada di sini gitu ya. Ini adalah ruang bertemu banyak orang gitu, bisa berdiskusi dan berdialektika bersama. Mungkin ini bisa menjadi bahan inspirasi gitu. Kalian cari-cari seperti apa bentukan kalian. Ini juga bagus, bisa memanfaatkan pemandangan sungai untuk memberikan inspirasi kita dalam berdiskusi. Ini cuma contoh aja. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.